Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Psikologi Olahraga, yaitu dengan Bu dosen Bu Aftah akan mempresentasikan feedback dan reinforcement dalam olahraga. Nah, kita di sini ada 6 anggota. Yang pertama, Aknur Melano dengan NPM 418219119190151150, Yang kedua, saya sendiri Muhammad Arif Mahfud 4118219111901141. Yang ketiga, Ersani Arju Khair dengan NPM 411821911014. Yang keempat, Bang Ranta Gading 41182191119004. Yang kelima, Jairudin Pratama 4118219111900204. Dan yang terakhir, Bapak Iib Supriyatna dengan NPM 41182191119046. Nah, untuk Bapak Iib ini mohon maaf pada Ibu Aftah tadi sudah sempat bergabung karena sedang dalam kondisi sakit, jadi tidak bisa bergabung dalam presentasi pada hari ini. Baik, yang pertama adalah feedback atau umpan balik. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap murid yang mengalami kesulitan dalam belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, feedback adalah koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respon siswa dalam mengerjakan tes atau latihan. Feedback ini berpengaruh terhadap keterampilan dan psikologi karena akan menghasilkan keterampilan yang baik sesuai harapan dan menghilangkan kebiasaan buruk atau teknik yang salah dalam berlatih. Feedback lebih menekankan pada aktivitas latihan yang berkenaan dengan informasi dari pelatih, baik itu terkait dengan tingkat motor skill atau penampilan olahragawannya, sebagai dasar dalam mengembangkan penampilan olahragawan. Baik, yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Aknur Melano. Padanya dipersilakan. Feedback dalam olahraga adalah perilaku pelatih untuk membantu setiap olahragawan yang mengalami kesulitan dalam latihan baik fisik, teknik, taktik, dan mental sehingga olahragawan dapat menguasai keempat komponen tersebut secara baik. Misalnya, apabila olahragawan melakukan teknik yang salah atau olahragawan yang salah bergerak dalam pola permainan dan pertahanan, pelatih langsung membenarkan gerakan pada saat olahragawan melakukan kesalahan sehingga pelatih dapat melihat feedback yang diberikan oleh olahragawan. Berikut prinsip-prinsip feedback. Yang pertama, itu feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Yang kedua, feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Yang ketiga, feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Yang keempat, feedback harus menekankan jenis positif, bukan yang negatif. Yang kelima, jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif. Dan yang terakhir, memberi feedback harus bertanggung jawab. Dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Yang kedua, manfaat dan fungsi feedback. Manfaat feedback bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan. Dan bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Sedangkan dalam pelatihan, manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk
Untuk bahan evaluasi, apakah latihan perlu diubah modelnya atau lainnya? Dan bagi olaragawan akan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Lanjut. Bang Ranta. 3. Jenis-jenis feedback. Nah, intrinsic feedback berkaitan dengan penilaian terhadap diri sendiri tentang sikap, aktivitas, dan perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjuknya sudah benar atau belum. 2. Intrinsic feedback. Intrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya, misalnya koreksi dari guru penja atas gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah, memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskan sering beristirahat di tempat yang teduh. 3. General feedback. General feedback sering dikatakan sebagai feedback positif. Biasanya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan. General feedback digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencobanya. 4. Specific feedback. Specific feedback berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. 5. Congruent dan incongruent feedback. Congruent feedback adalah feedback yang fokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam struk bulu tangkis. 6. Feedback netral. Feedback netral adalah feedback yang tidak bisa merujuk secara khusus kepada siswa yang melakukan kesalahan, melakukan tugas gerak. Tapi secara netral meningkatkan keseluruh siswa yang sedang melakukan tugas gerak. 7. Feedback negatif. Feedback negatif adalah lawan dari feedback positif. Meskipun jarang dianjurkan, mengingat khawatir akan merusak kepercayaan diri siswa, tetapi memberi negatif feedback yang dilakukan cara-caranya. 1. Implisit. Misalnya pakaian awalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja. 2. Diberikan pada siswa yang tidak mengerti setelah beberapa kali diberikan feedback. 3. Diberikan feedback siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Biasanya siswa yang menjadi olaragawan atau yang sudah terampil atau olaragawan yang nakal. Ya, dilanjut. Yang keempat yaitu reinforcement atau penguatan. Reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada suatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditunjukkan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku, tujuan utama hendak dicapai melalui proses belajar adalah terjadinya tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang dapat diterima sering mungkin sesuai dengan manfaat kemunculannya. Reinforcement diperuntukkan bagi tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima, bukan tingkah laku yang jelek. Tingkah laku yang dapat diterima adalah tingkah laku yang bernilai positif, seperti 1. Harkat dan martabat manusia, termasuk hakikat manusia dan
dimensi kemanusiaan yang seluruhnya normatif. Kedua, nilai dan moral yang bersumber pada agama, adat istiadat, ilmu, hukum, dan kebiasaan yang diterima dan diperlakukan dalam kehidupan. Ketiga, tugas pengembangan peserta didik yang hendaknya dipenuhi atau dicapai peserta didik untuk menjamin kesuksesan tahap perkembangan yang sedang berlangsung dan kesiapan tahap pengembangan berikutnya. Yang keempat, kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan yang hendaknya terpenuhi untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kelima, tujuan pendidikan atau pembelajaran yang sedang dijalankan peserta didik untuk menjamin kesuksesan pendidikan yang sedang dijalani sekarang dan pendidikan selanjutnya. Dan yang keenam yaitu keuntungan dan dampak positif yang diperoleh melalui tingkah laku tersebut bagi peserta didik yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Ya, selanjutnya. Satu, prinsip-prinsip reinforcement. Prinsip dari reinforcement banyak sekali tujuannya untuk mengubah perilaku menjadi baik. Namun prinsip paling dasar yang efektif adalah reinforcement. Pertama, jika melakukan sesuatu, hasilnya akan berakibat baik atau merasa berharga. Seseorang akan cenderung mencoba mengulang perilaku positif yang dihargai. Contohnya, guru mengatakan, lakukan smash crush, menukik dari dekat net dengan lompatan tinggi. Jika gerakan bagus sesuai dengan yang diinginkan, kemudian guru berkata, gerakan bagus, maka anak tersebut akan melakukan kembali di lain waktu. Kedua, jika melakukan sesuai yang hasilnya kurang menyenangkan atau merasa terhukum, seseorang akan cenderung tidak mengulangi perilaku tersebut dan berusaha melakukan pencegahan terhadap perilaku negatif tersebut. Contohnya, guru mengatakan letakkan peluru di samping leher, kemudian tolakkan ke depan. Namun siswa meletakkan peluru di pundak. Kemudian guru berkata, stop, salah. Maka anak tersebut akan berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi gerakan yang salah. 2. Jenis-jenis reinforcement. A. Reinforcement positif diselenggarakan dengan jalan memberikan hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga kepada pelaku tingkah laku yang dianggap baik dan ingin ditingkatkan frekuensi penampilannya dengan pujian, hadiah, dan lain-lain. Hal positif itu diharapkan si pelaku termotivasi untuk mengulangi tingkah laku atau perbuatannya yang dianggap baik itu. B. Reinforcement negatif. Penguat pada reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku, dengan cara mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini dirasakan sebagai hukuman, atau tidak menyenangkan, atau menjadi sesuatu yang memberatkan bagi si pelaku. 3. Petunjuk menggunakan reinforcement positif. Reinforcement positif mencakup beberapa hal pujian verbal, senyuman, atau perilaku nonverbal yang kesemuanya adalah penghargaan tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Ada juga yang memberikan reinforcement dengan mengambil tindakan pendekatan untuk motivasi mencangkup penggunaan reinforcement sosial, contoh pujian, senyuman, dan menempelkan muka dengan membisikkan kata untuk reinforcement. Lanjut. 4. Pertimbangan dalam pemberian reinforcement baik, positif maupun negatif sebaiknya dilakukan secara tepat dan tidak asal dilaksanakan. Yang kelima, reinforcement positif dan hukuman dalam konteks pembelajaran penjas. Feedback juga sebagai penguat atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaliknya, jika perilaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali. Dan perilaku itu mengarah pada tindakan yang sesuai dengan harapan guru.
Reinforcement yang diberikan dapat menggunakan bentuk-bentuk penghargaan atau hukuman yang mungkin sesekali dapat meningkatkan ataupun menurunkan respon serupa yang terjadi di kemudian hari. Pemberian penghargaan atau hukuman akan dapat memperkuat hasil pembelajaran atau dapat juga menurunkan bahkan merusak hasil belajar siswa apabila pemberian penghargaan atau hukuman tidak efektif. Pemberian penguatan atau reinforcement hendaklah orang yang memiliki arti khusus bagi si pelaku. Hal yang paling penting adalah pemberian penghargaan tersebut dirasakan sebagai sesuatu yang positif. Sebagai pendorong untuk perilaku, makin positif penguatannya yang dirasakan, makin efektiflah pemberian penguatan tersebut. Lanjut. Sekian dan terima kasih dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.